أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam sehingga akhir hayat kita, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sebagai kehidupan, berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharap pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja masa bisa meninggal dunia.
Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan. Itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata'al insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.
Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah la khalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bidzaqallahil aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bisolati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله